Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep kastengel dengan menggunakan oven tangkring, dan kastengel ini kastengel yang sederhana ya, tapi tetap rasanya enak. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap, jadi nanti bagi kalian yang kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi. Sekarang kita lanjut ke video tutorialnya. Sini aku membuatnya hanya setengah resep ya. Jadi buat kalian yang nanti ingin membuat satu resep tinggal kalikan saja. Jadi di sini aku menggunakan tepung terigu yang pro rendah, butter, lalu keju parut, secuput garam dan 1 butir kuning telur. Ini 1 butir kuning telur nanti untuk olesan ya. Selanjutnya akan aku campur atau akan aku mixer kuning telur, lalu juga sejumput garam, kurang lebih 1/4 sendok teh ya. Mixer campur dengan margarin juga atau butter. Jadi kalau kalian nggak ada butter boleh menggunakan margarin ya, margarin merek apa aja. Mixer sebentar saja, kurang lebih 2 menitan, karena ini hanya setengah resep ya, jadi sedikit. Kalau kalian ingin membuat yang banyak boleh 1 resep. Kalau sudah, lalu masukkan untuk tepung terigunya, mixer kembali, keju parutnya nanti sisakan sedikit ya untuk taburan. Kalau sudah, lalu uleni saja dengan menggunakan tangan hingga menjadi kalis. Sedikit kalis ya, jangan sampai menjadi benar-benar kalis, tapi sedikit kalis, tidak nempel di tangan. Lalu aduk dengan menggunakan tangan, uleni sebentar hingga tidak menempel di tangan. Kalau sudah, diamkan selama 10 menit. Istirahatkan sebentar ya. Kalau sudah diistirahatkan selama 10 menit, lalu siapkan papan yang ditaburi dengan sedikit tepung. Lalu ambil sedikit saja terlebih dahulu. Kalian bisa ya menggunakan cetakan untuk kastengel, tapi karena aku nggak ada, jadi aku manual saja. Aku potong dengan menggunakan pisau terlebih dahulu. Pipihkan untuk adonan dengan menggunakan rolling pin. Kalau nggak ada boleh menggunakan botol ya. Jadi buat yang praktis dan simpel aja yang ada di rumah. Lalu potong memanjang seperti ini, jadi jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis ya untuk kastengelnya. Setelah itu potong sama panjangnya. Kalau sudah, rapikan dan letakkan di loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Nah, di sini ovennya sudah harus kalian nyalakan ya. Oven otang atau oven tangkringnya 10 menit sebelum adonan kastengel ini masuk, supaya panas di dalam oven tangkring itu suhunya bisa merata semua. Lakukan hingga semuanya selesai. Kalian boleh mencetak sesuai dengan selera ya. Aku akan bentuk yang standar saja. Rapikan untuk bagian sisi-sisi depan, samping-sampingnya. Kalau sudah, lalu olesi dengan kuning telur. Nah, ini tips dari aku. Jika menggunakan telur
ayam peternak atau ayam boiler itu kan kadang kurang kuning, jadi bisa kalian gunakan telur ayam Jawa. Atau kalau misalkan mau menggunakan kuning telur dari ayam boiler, boleh kasih pewarna sedikit dengan menggunakan pewarna kuning telur. Itu di toko-toko bahan kue banyak ya, jadi nanti warnanya akan kuning telurnya itu cantik. Nah, ini di sini aku menggunakan kuning telur Jawa. Kalau sudah, lalu taburi di atasnya dengan menggunakan keju. Selanjutnya oven selama 40 menit dengan oven tangkring seperti ini. Gunakan api yang sedang cenderung kecil, jangan menggunakan api yang besar ya, supaya nanti bagian bawahnya tidak gosong. Tipsnya saat mengoven dengan menggunakan oven tangkring Bima ini, saat mengoven kue kering ya, bagian atasnya, lubang-lubang di atasnya ditutup saja supaya nanti kastengel yang kita hasilkan bisa kuning merata bagian atasnya. Nah, ini setelah 40 menit, lalu akan aku biarkan kastengelnya ini menjadi dingin terlebih dahulu, karena kastengel ini kalau sudah dingin dia akan crunchy sendiri ya. Nah, seperti apa tandanya kalau kastengel kita sudah matang? Lihat saja di bagian bawah. Kalau sudah agak sedikit kecoklatan, berarti itu tandanya kastengel yang kita buat sudah matang. Seperti ini ya. Oke, kita diamkan terlebih dahulu ya hingga menjadi dingin, baru nanti akan aku pindahkan ke toples. Nah, sekarang aku akan mencoba. Jadi kastengel yang aku buat ini renyah di bagian luarnya tapi tetap lembut ya untuk teksturnya. Sekarang akan aku simpan di toples. Jangan lupa dialasi dengan menggunakan kertas baking paper. Apalagi kalau kalian ingin jual, pastikan dialasi dengan kertas baking paper terlebih dahulu ya. Nah, karena resep yang aku buat ini setengah resep, jadi jika kalian ingin membuat satu resep, tinggal kalikan saja ya, tinggal kalikan 2. Jadi misalkan telur aku menggunakan 1, kalian gunakan 2, seperti itu. Nah, ini tahan bisa lama ya, untuk kastengel ini bisa 1 bulan lebih karena tidak menggunakan bahan pengawet, jadi tidak bisa terlalu lama, hanya 1 bulan saja. Oke, demikian saja resep kastengel sederhana dengan oven tangkring ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.